Ini Keira. Dia baru saja lulus universitas dan kini sedang melamar kerja ke berbagai perusahaan. Sayangnya, Keira tidak pernah mendapatkan pelatihan atau informasi mengenai apa saja yang perlu diketahui dan lakukan sebelum memasuki dunia kerja. Jika kamu merasakan pengalaman yang sama, berikut sejumlah informasi yang kamu perlu tahu sebelum melamar kerja. Dalam dunia kerja, terdapat sebuah hubungan antara penyedia kerja dan pekerja. Hubungan ini disebut hubungan kerja, yaitu sebuah hubungan hukum yang terjadi ketika seseorang melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan imbalan atas apa yang ia lakukan. Posisi-posisi yang ada dalam sebuah hubungan kerja antara lain penyedia kerja, yaitu pihak yang mempekerjakan dan bertanggung jawab untuk memberikan gaji dan perlindungan sosial. Pekerja mandiri atau wira swasta, yaitu pekerja yang pekerjaannya tidak terikat terhadap sebuah perusahaan atau institusi tertentu. Pekerja mandiri memenuhi penghidupannya melalui bisnis, kontrak, atau kegiatan lepas. Pekerja keluarga, yaitu pekerja yang membantu kegiatan ekonomi keluarga. Biasanya, pekerja ini tidak menerima bayaran. Pekerja penuh waktu, yaitu pekerja yang memiliki pekerjaan berbayar dan bekerja secara penuh waktu, biasanya 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Pekerja paruh waktu, yaitu pekerja yang bekerja dengan jumlah jam kerja lebih sedikit dibandingkan pekerja penuh waktu. Pekerja paruh waktu memiliki hak yang sama dengan pekerja penuh waktu, yang meliputi hak berorganisasi, kesehatan dan keselamatan kerja, terhindar dari diskriminasi, jaminan sosial, perlindungan kehamilan, perlindungan dari pemutusan kerja sepihak, dan cuti. Serta pemagang, peserta pelatihan atau siswa magang, yaitu orang yang biasanya bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dan memperoleh keterampilan. Hak dan tanggung jawab pemagang akan berbeda dengan pekerja karena ruang lingkup pekerjaannya lebih terbatas. Sekarang, Keira sudah memutuskan untuk menjadi pekerja di sebuah perusahaan. Nah, jika kamu seperti Keira yang sudah diterima kerja, kamu akan menerima kontrak kerja untuk disetujui bersama. Pelajari dulu kontrak kerjamu dengan baik. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah kontrak. 1. Nama dan alamat penyedia kerja. 2. Nama pekerja. 3. Jabatan dan urutan tugas pekerja. 4. Tempat kerja pekerja. 5. Upah atau gaji yang diterima. 6. Jam kerja. 7. Tanggal mulai dan selesai kerja. 8. Hak libur. 9. Ketentuan mengenai peringatan dan pemberhentian kerja. 10. Serta ketentuan khusus lainnya yang mungkin diperlukan, seperti ketentuan lembur dan jaminan sosial. Kamu berhak mengajukan pertanyaan saat diberikan kontrak kerja. Contohnya pertanyaan seputar masa percobaan, masa pemberhentian, perpanjangan kontrak, waktu pemberian gaji, pertanyaan seputar apa yang menyebabkan pekerja dapat dipecat, atau seputar perubahan kontrak kerja. Setelah kontrak disetujui, maka kamu resmi menjadi pekerja. Sebagai pekerja, kamu berhak untuk bergabung dengan serikat atau organisasi pekerja, di samping berbagai hak yang dijamin Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi pekerja dapat membantumu merundingkan permasalahan terkait hakmu sebagai pekerja. Sekarang, kamu dan Keira sudah lebih siap menghadapi dunia kerja. Tentunya, masih banyak hal seputar ketenagakerjaan yang harus kamu pelajari, seperti jaminan sosial, kondisi kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Tenang, kamu bisa pelajari di video-video berikutnya. Jangan berhenti menonton hanya di video ini saja ya. Sadari hakmu di tempat kerja.